Fakta baru, tangki kilang Pertamina Cilacap terbakar. Tangki bahan bakar milik BUMN PT Pertamina Persero di area kilang Cilacap, Jawa Tengah lagi-lagi terbakar pada Sabtu malam 13 November 2021. Namun hingga tadi malam pihak Pertamina belum menjelaskan penyebab peristiwa naas ini. Korporat Sekretaris Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya menjelaskan kejadian kebakaran tersebut mulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat terjadi di satu buah tangki berisi produk Pertalite. Dan berikut fakta-fakta sementara peristiwa berdasarkan keterangan resmi Pertamina. Pihak Pertamina menyatakan kebakaran mulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat Sabtu malam 13 November yang terjadi di satu buah tangki berisi produk Pertalite. Hanya saja penyebabnya belum disampaikan. Pihaknya menjelaskan hingga Sabtu malam pukul 10 malam, tim pemadam kebakaran Pertamina tengah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman di area tangki yang mengalami kebakaran. Di sisi lain, secara paralel Pertamina saat ini juga tengah melakukan pengecekan masyarakat di sekitar area kejadian untuk memastikan masyarakat dalam kondisi aman. Upaya pemadaman dilakukan secara intensif dengan menggunakan high capacity foam monitor pada tangki yang terbakar. Sedangkan untuk tangki di sekitar dilakukan pendinginan dengan water sprinkle untuk mencegah merambatnya kebakaran. Pertamina saat ini melakukan pengecekan masyarakat di sekitar area kejadian untuk memastikan masyarakat dalam kondisi aman. Untuk masyarakat yang berlokasi di area terdekat dengan lokasi akan dilakukan evakuasi untuk memindahkan masyarakat ke area yang lebih aman. Dengan peristiwa ini, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG ke masyarakat dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan. Saat ini, tim pemadam kebakaran Pertamina tengah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman di area tangki yang mengalami kebakaran. Terkait insiden yang terjadi di salah satu tangki di area kilang Cilacap ini, saat ini Pertamina terus memaksimalkan upaya pemadaman dengan defensive firefighting dengan fire truck dan hydrant surge pendinginan di area sekitar tangki yang terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina dan kapasitas pengolahan 270.000 barel per hari. Kilang ini memiliki 228 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Pertamina sudah beberapa kali mengalami kebakaran tangki di sejumlah titik penampungan minyak sepanjang tahun ini. Sebelum peristiwa naas pada Sabtu kemarin sudah ada kebakaran hebat di 31 Maret 2021. Saat itu kebakaran terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU 6 Balongan Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran tersebut sempat membuat geger karena besarnya skala kebakaran dan api baru bisa dipadamkan pada 31 Maret. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, insiden terjadi di tangki T301 di area kilang Balongan yang melayani Balongan, Cikampek, dan Pelumpang. Dari 72 tangki di area kilang dengan total kapasitas 1,35 juta kiloliter, 4 tangki diantaranya terdampak atas insiden dengan kapasitas 100.000 kiloliter atau sekitar 7% dari total kapasitas penyimpanan di kilang Balongan. Ketika itu, Korporat Sekretaris Subholding Refining and Petrochemical Kilang Pertamina Internasional Ifki Surya mengaku buffer zone atau area penyangga yang dibangun dengan jarak aman dari permukaan warga belum selesai ketika kebakaran terjadi. Akibatnya, sebanyak 923 warga dari 2 dusun harus diungsikan dari pemukimannya. Gak main-main, inilah emas baru untuk ekonomi RI. Pemerintah mencatat berdasarkan studi dari Google, Temasek, dan Bain & Co. menyatakan 41,9% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 mencapai 44 miliar US dollar, yang berarti tumbuh 11% dari tahun 2019 dan berkontribusi sebesar 9,5% terhadap PDB Indonesia. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Ekonomi digital adalah kekuatan ekonomi baru dan Indonesia harus mengembangkan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI merupakan emas baru yang diharapkan mampu mensinergikan berbagai situasi dan berbagai stakeholder di dalam kerjasama kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan para stakeholder lainnya. Masyarakat semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi, termasuk untuk tujuan ekonomi. Teknologi digital telah membuka kemungkinan kolaborasi yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka memperluas perdagangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses layanan publik. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat proses transformasi digital. Indonesia merupakan negara yang memiliki total penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta atau 70,7%, dan sebagian besarnya merupakan generasi Z dan generasi milenial.
Dari sisi pengguna, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai 345,3 juta dengan penetrasi internet sebesar 73,7% dan trafik internet yang mengalami peningkatan 20% di sepanjang tahun 2020. Sektor edutech yang menjadi pendatang baru juga tampil mengisi lanskap ekonomi digital Indonesia dan memiliki pengguna aktif yang tumbuh signifikan mencapai 200% di tahun lalu. Peningkatan pengguna aktif juga terjadi pada sektor health tech, di mana saat ini juga telah muncul gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 124 miliar dolar AS pada 2025. Dari besarnya potensi tersebut, pelaku usaha, ilmuwan, peneliti, pelajar, dan seluruh stakeholder pengembangan ekonomi digital diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan digitalisasi lebih luas. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan dalam transformasi digital Indonesia menuju visi Indonesia 2045 yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital. Untuk mewujudkan transformasi digital yang menjadi agenda penting Indonesia tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang diharapkan bisa mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan serta pengembangan teknologi digital. Erlangga berharap adanya peta jalan tersebut, maka pada 2024 akan terjadi penambahan pertumbuhan PDB sebesar 1% dan digitalisasi UMKM bisa mencapai 50%. Selain itu, 2,5 juta lapangan kerja baru bisa tercipta dan melatih 600.000 talenta digital baru setiap tahun. Hal ini diharapkan bisa menciptakan nilai-nilai tambah perekonomian terutama enabler teknologi seperti drone dan robot, mobil tanpa awak, 3D printing, artificial intelligence, big data analysis, cloud computing, dan teknologi lainnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki pun mengakui bahwa salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah melalui transformasi digital. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga menargetkan sebanyak 30 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat onboarding digital di akhir 2024. Berbagai tantangan dalam optimalisasi ekonomi digital dan AI harus diselesaikan, termasuk infrastruktur, SDM, literasi digital, regulasi yang harus menyesuaikan, dan iklim usaha yang lebih kondusif.